Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Marta Harmanti dengan NIM 1911E2091. Saya akan mempresentasikan parasitologi dengan judul Cestoda 2, yaitu spesies Hymenopletis nana dan Hymenopletis diminuta. Cestoda merupakan kelas cacing parasit yang mempunyai badan berbentuk pipih dorsoventral, bersegmen-segmen, tidak mempunyai rongga badan, mempunyai skoleks, leher, dan proklotid. Cacing ini bersifat hermaprodit, cara reproduksi dengan jalan mengeluarkan telur atau ovipar, dan kadang-kadang perbanyakan dalam bentuk larva. Cara infeksi biasanya dengan larva yang mengalami enkistasi masuk ke traktus digestivus hospes. Hymenopletis merupakan parasit yang termasuk ke dalam kelas Cestoda. Adapun taksonomi dari Hymenopletis yaitu Kingdom Animalia, Phylum Platyhelminthes, kelas Cestoda, Ordo Cyclophilidae, famili Hymenoplepidae, genus Hymenopletis, spesies Hymenopletis nana dan Hymenopletis diminuta. Hymenopletis nana atau dengan nama lain cacing pita kerdil merupakan parasit yang paling sering dijumpai pada manusia, khususnya di Asia. Karena siklus hidupnya secara langsung, maka memungkinkan penularannya dari manusia ke manusia dengan cepat dapat terjadi. Parasit ini merupakan cacing pita terkecil, serta satu-satunya cacing pita yang tidak memerlukan induk semang antara atau intermediate host. Hospes definitif dari cacing ini adalah manusia, mencit, dan tikus. Sedangkan hospes intermediarnya, cacing ini di dalam siklus hidupnya tidak memerlukan hospes perantara, kecuali Hymenopletis nana fraterna yang hospes alamiahnya adalah tikus dan menggunakan pinjal serta kumbang sebagai hospes perantaranya. Habitat cacing ini di 2/3 bagian atas dari ileum dengan skoleks terbenam di dalam mukosa usus. Hymenopletis diminuta dengan nama lain cacing pita tikus. Habitat cacing ini adalah di usus halus, dengan hospes definitif cacing ini adalah tikus dan manusia. Sedangkan hospes intermediarnya adalah golongan pinjal, kumbang, Myriapoda, Lipas, dan Lepidoptera. Untuk epidemiologi Hymenopletis tersebar secara kosmopolitan di seluruh dunia, terutama di daerah subtropis maupun tropis, serta lebih banyak terjadi di daerah panas daripada di daerah dingin. Penularan dari cacing ini dapat terjadi secara langsung atau direct, melalui tangan ke mulut, atau dapat terjadi karena menelan telur cacing yang mengkontaminasi makanan atau minuman. Sedangkan penularan tidak langsung atau indirect terjadi melalui perantara pinjal. Serta autoinfeksi yang diakibatkan oleh spesies Hymenopletis nana, yaitu telur diletakkan di usus, dan tanpa keluar dari usus berkembang menjadi dewasa. Hal ini menyebabkan jumlah cacing dalam usus meningkat, bisa mencapai 2.000 ekor, dan menyebabkan gangguan kesehatan bagi hostnya. Infeksi Hymenoplepiasis merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan oleh 2 spesies cacing pita kerdil dari genus Hymenopletis yang menginfeksi manusia. 2 spesies tersebut adalah Hymenopletis nana yang secara primer merupakan parasit pada manusia, dan Hymenopletis diminuta yang secara primer merupakan parasit pada tikus, mencit, dan rodensia lain, tetapi dapat juga menginfeksi manusia, di mana manusia adalah inang insidental yang secara tidak sengaja terinfeksi melalui konsumsi serangga yang membawa larva cysticercoid. Berikut ini adalah video terjadinya kasus cacing pita yang terdapat dalam usus manusia. Mari kita simak bersama-sama. Manusia dapat terinfeksi Hymenopletis nana dan Hymenopletis diminuta melalui tertelannya telur Hymenopletis nana ataupun Hymenopletis diminuta. 30 hari sesudah infeksi akan ditemukan telur di dalam tinja. Kadang-kadang telur tidak dikeluarkan bersama tinja, tetapi menetas di dalam usus dan menjadi dewasa. Kondisi autoinfeksi ini dianggap sebagai faktor utama yang paling mendukung tingkat infeksi yang lebih tinggi pada populasi ketika terinfeksi oleh cacing tersebut. Anak-anak lebih sering terinfeksi Hymenopletis nana daripada orang dewasa,
terutama pada anak-anak usia 8 tahun. Prevalensi infeksi cacing pita ini tinggi pada daerah dengan kondisi higienis pribadi dan lingkungan yang kurang baik. Hymenopeltis nana merupakan cacing pita yang sangat pendek dengan ukuran panjang 25-40 mm dan lebar 0,1-0,5 mm. Dengan jumlah proklotitnya mencapai 200 buah. Cacing dewasa memiliki skoleks berbentuk bulat dengan 4 batil isap seperti mangkok, memiliki rostelum yang pendek dan refraktil, yaitu dapat ditarik atau ditonjolkan, serta berkait kecil dalam satu baris, yaitu mempunyai 20-30 kait-kait. Pada bagian lehernya panjang dan permukaannya halus. Di bagian strobila dimulai dari proklotit muda yang sangat pendek dan sempit. Di sini belum terbentuk organ genital. Ke arah distal semakin lebar dan pada ujung distal strobila membulat. Proklotit dewasa berbentuk trapesium dengan lebar proklotit kira-kira 4 kali panjangnya. Mempunyai 1 buah ovarium dan berlobus, serta mempunyai testis bulat berjumlah 3 buah dengan porus genitalis unilateral. Pada proklotit gravid yang berbentuk trapesium mempunyai lebar 4 kali panjangnya, serta uterus berbentuk kantung yang berisi 80-180 butir telur. Telur akan keluar dari proklotit paling distal yang sudah hancur. Morfologi telur dari Hymenopeltis nana yaitu berbentuk bujur atau bulat dengan ukuran 47 x 37 mikron. Memiliki dinding berupa 2 lapis membran, yaitu outer membran atau lapisan luar lebih tipis, dan inner membran atau lapisan dalam yang mengelilingi sebuah onkosfer dengan penebalan pada kedua kutub, di mana dari masing-masing kutub keluar 4-8 filamen. Dalam onkosfer terdapat 3 pasang duri atau kait yang berbentuk lanset. Di sebelahnya adalah gambar dari sistiserkoid. Sistiserkoid ini bermula dari telur yang terdapat onkosfer atau embrio heksakan yang akan berkembang menjadi larva sistiserkoid setelah menembus mukosa usus. Siklus hidup Hymenopeltis terdiri dari tahapan dewasa atau cacing pita di usus halus manusia dan tikus, serta tahapan jaringan larva pada serangga atau sistiserkoid. Selain itu, tahapan sistiserkoid pada Hymenopeltis nana juga dapat menyerang dan berkembang di usus manusia, sehingga mampu menyelesaikan seluruh siklus hidupnya pada inang manusia. Dan Hymenopeltis nana juga dapat ditularkan melalui autoinfeksi tanpa harus melalui inang serangga. Berikut adalah gambar siklus hidup serta cara penularan dari Hymenopeltis nana. Telur Hymenopeltis nana segera infektif ketika dikeluarkan melalui tinja dan tidak dapat bertahan lebih dari 10 hari di lingkungan luar. Ketika telur dicerna oleh inang perantara arthropoda, yaitu berbagai spesies kumbang dan kutu dapat berfungsi sebagai inang perantara. Mereka berkembang menjadi sistiserkoids yang dapat menginfeksi manusia atau hewan pengerat setelah tertelan dan berkembang menjadi dewasa di usus kecil. Varian yang identik secara morfologis yaitu Hymenopeltis nana fraterna menginfeksi hewan pengerat dan menggunakan arthropoda sebagai inang perantara. Ketika telur tertelan dalam makanan atau air yang terkontaminasi atau dari tangan yang terkontaminasi kotoran, onkosfer yang terkandung di dalam telur dilepaskan. Onkosfer atau larva heksakan menembus filus usus dan berkembang menjadi larva sistiserkoid. Kemudian setelah filus pecah, sistiserkoid kembali ke lumen usus, mengevaginasi skoleksnya, menempel pada mukosa usus dan berkembang menjadi dewasa yang berada di bagian ileal dari usus kecil yang memproduksi proklotit gravid. Kemudian telur dikeluarkan melalui tinja ketika dilepaskan dari proklotit melalui atrium genitalnya atau ketika proklotit hancur di usus kecil. Modus infeksi alternatif terdiri dari autoinfeksi internal, di mana telur melepaskan embrio heksakan mereka yang menembus filus untuk melanjutkan siklus infektif tanpa melewati lingkungan eksternal.
Masa hidup cacing dewasa adalah 4-6 minggu, tetapi autoinfeksi internal ini memungkinkan infeksi bertahan selama bertahun-tahun. Morfologi pada Hymenolapis diminuta, yaitu cacing dewasa lebih besar dari Hymenolapis nana, dengan panjang 10-60 cm dan lebar 3-5 mm, serta mempunyai 800-1000 segmen atau proklotid. Pada cacing dewasa, scolex berbentuk bulat, memiliki rostellum apikal rudimenter tanpa kait. Dan pada scolex mempunyai 4 batil isap kecil seperti cawan. Untuk panjang proklotid matur yaitu 0,8 mm dan lebar 2,5 mm yang mirip dengan proklotid Hymenolapis nana. Untuk proklotid grafit terdapat uterus berbentuk kantung yang dipenuhi oleh telur. Morfologi dari telur Hymenolapis diminuta yaitu dengan bentuk telur agak bulat, berukuran 60-79 mikron, mempunyai lapisan luar yang mengelilingi onkosfer dengan penebalan pada 2 kutub tetapi tanpa filamen. Di dalam onkosfer mempunyai 6 buah kait. Pada bagian B adalah gambar dari Cysticercoid Hymenolapis diminuta dengan bagian terdiri dari yaitu ada rongga kista, ada lapisan berserat. Pada bagian scolex terdapat rostellum dan batil isap, terdapat daerah leher, kemudian ada lapisan perifer, membran luar, dan yang terakhir adalah ekor. Berikut ini adalah gambar dari siklus hidup serta cara penularan Hymenolapis diminuta. Pertama, telur Hymenolapis diminuta dikeluarkan melalui tinja dari inang definitif yang terinfeksi, yaitu tikus dan manusia. Kemudian telur yang matang ini dicerna oleh inang perantara dari berbagai arthropoda dewasa atau larva, dan onkosfer dilepaskan dari telur dan menembus dinding usus inang yang berkembang menjadi larva Cysticercoid. Spesies dari genus Tribolium adalah inang perantara yang umum untuk Hymenolapis diminuta. Larva Cysticercoid ini bertahan melalui morfogenesis arthropoda hingga dewasa. Infeksi oleh Hymenolapis diminuta didapat oleh inang mamalia setelah menelan inang perantara yang membawa larva Cysticercoid. Manusia dapat secara tidak sengaja terinfeksi melalui konsumsi serangga dalam makanan yang telah dimasak sebelumnya atau makanan lainnya, dan langsung dari lingkungan, misalnya eksplorasi lingkungan secara lisan oleh anak-anak. Setelah tertelan, jaringan arthropoda yang terinfeksi dicerna melepaskan larva Cysticercoid di perut dan usus kecil. Eversi dari scolex tersebut terjadi segera setelah larva Cysticercoid dilepaskan. Dengan menggunakan 4 penghisap pada scolex, parasit menempel pada dinding usus halus. Pematangan parasit ini terjadi dalam waktu 20 hari dan cacing dewasa dapat mencapai panjang rata-rata 30 cm. Telur akan dilepaskan di usus kecil dari proklotid grafit yang hancur setelah putus dari cacing dewasa. Kemudian telur akan dikeluarkan ke lingkungan dalam kotoran inang mamalia. Perbandingan morfologi antara Hymenolapis nana dan Hymenolapis diminuta dapat dilihat dari tabel serta gambar berikut ini. Untuk scolex pada Hymenolapis nana memiliki rostellum dengan kait, sedangkan Hymenolapis diminuta tanpa kait. Untuk telur, Hymenolapis nana terdapat penebalan polar dengan filamen, sedangkan Hymenolapis diminuta tanpa filamen. Pada bagian proklotid, antara Hymenolapis nana dan Hymenolapis diminuta sama-sama memiliki kemiripan. Gejala klinik dari Hymenolapis nana. Untuk infeksi yang ringan, biasanya tidak menimbulkan gejala klinis atau asimptomatis, atau hanya timbul gangguan pada perut yang terlihat tidak nyata. Pada infeksi yang berat akibat investasi lebih dari 1000 cacing, terutama pada anak-anak yang biasanya merupakan autoinfeksi interna, dapat menimbulkan gejala berupa kurangnya nafsu makan, penurunan berat badan, nyeri perut dengan atau tanpa diare, mual, muntah, pusing, serta gangguan syaraf misalnya iritabilitas, konvulsi,
dan kegelisahan. Akibat infeksi dari cacing ini biasanya tidak menimbulkan kerusakan pada mukosa usus, tetapi dapat terjadi desquamasi sel epitel dan nekrosis pada tempat perlekatan cacing dewasa, sehingga dapat menimbulkan enteritis pada infeksi yang berat. Untuk Hymenolapis diminuta, umumnya cacing ini tidak menimbulkan kelainan, sehingga gejala klinik jarang terjadi. Jika terjadi pun berupa kelainan ringan seperti tidak enak di perut atau diare ringan saja. Diagnosa penyakit ini tergantung pada pemeriksaan laboratorium dengan ditemukannya telur dalam feses penderita. Proklotit biasanya tidak ditemukan di dalam feses karena telah mengalami desintegrasi di dalam usus sebelum dikeluarkan. Bila ditemukan cacing dewasa dalam feses, identifikasi dilakukan pada bagian skoleksnya yang berbeda dengan cacing pita yang lain. Diagnosa pasti terhadap Hymenolapiosis dapat ditegakkan dengan menemukan telur yang mempunyai gambaran khas pada feses penderita, yaitu salah satunya dengan pemeriksaan teknik konsentrasi cara apung atau metode flotation. Prinsip dari cara apung ini yaitu berat jenis telur cacing lebih kecil daripada berat jenis NaCl jenuh, sehingga mengakibatkan telur cacing akan mengapung di permukaan larutan. Cara kerjanya yaitu 10 gram tinja ditambah dengan 200 cc NaCl jenuh, kemudian dihomogenkan dengan gelas pengaduk, diamkan 20 menit, kemudian ambil telur yang mengambang dengan menggunakan ose, taruh di atas objek gelas, tutup dengan cover gelas, lalu dilihat di bawah mikroskop. Pencegahan dari penyakit Hymenolapiosis ini yaitu dengan perbaikan kebiasaan kebersihan pada anak, pengobatan orang yang mengandung cacing ini, sanitasi lingkungan, menghindarkan makanan dari kontaminasi tinja, rodent control yaitu pengendalian tikus hama, membasmi tikus dan serangga yang dapat berfungsi sebagai hospes perantara. Dan untuk pengobatannya yaitu dengan memberikan obat atabrin atau quinacrin HCl, bitionol, praziquantel, serta niclosamid. Berikut ini adalah cacing Hymenolapis nana dilihat pada mikroskop. Dan ini adalah bentuk telur dari cacing Hymenolapis nana. Lalu ini bentuk dari cacing Hymenolapis diminuta. Dan ini bentuk telur dari Hymenolapis diminuta. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.